Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya pada hari ini? Kiranya saudara dan kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, bahagia, dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kita semua. Pendengar yang dikasih Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua menjadi pribadi-pribadi yang mengerti akan prinsip hidup sebagaimana Tuhan Yesus contohkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kembali kami diisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman inilah yang menguasai seluruh hati dan pikiran kami, sehingga membawa sikap dan tindakan kami berdasarkan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan, pimpin dan tuntun senantiasa dengan Roh Kudus untuk membawa kehidupan kami menjadi semakin serupa dengan Engkau seperti apa yang firman Tuhan sampaikan. Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami agar firman ini jatuh di tanah hati kami yang baik dan mengalami satu pertumbuhan dan menghasilkan buah-buah kerohanian yang menyukakan Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema sikap tunduk. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Pendengar yang dikasih Tuhan, dalam peribadahan yang kita ikuti pada hari Minggu, seringkali kita mendengar kata tunduk. Kata tunduk merupakan kata yang sifatnya pasif, tetapi bukan berarti dalam pengertiannya menghilangkan kebebasan atau tunduk tanpa syarat. Ketundukan yang dimaksud adalah tunduk pada hal-hal yang pantas dilakukan di dalam Tuhan sebagai pengikut Kristus. Sehubungan dengan hal ini, contoh terbesar pribadi yang mengerti dan menjalani prinsip kuasa dan tujuan otoritas adalah Tuhan Yesus Kristus. Bila kita menjalani dan memahami otoritas cara Tuhan Yesus menjalaninya, akan ada banyak keuntungan yang diperoleh. Kunci kepada keberhasilan, efektivitas, efisien, kuasa, dan kesempurnaan hidup Tuhan Yesus di bumi adalah pemahaman dan ketaatannya terhadap otoritas. Kita melihat penundukan Yesus kepada otoritas di sepanjang hidupnya di bumi. Contoh penting yaitu saat Yesus melakukan sikap tunduk kepada hukum-hukum yang ditetapkannya sendiri. Tuhan Yesus memiliki sikap tunduk dan menyatakan kesediaannya untuk datang ke bumi sebagai manusia meskipun dia adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1-4 dan ayat 14. Sikap Yesus merupakan tindakan penundukan yang luar biasa. Dalam tulisan-tulisan Paulus, sang teolog dari Tarsus mengungkapkan sikap Yesus yang tunduk menjalankan perintah Bapa, walau dirinya memiliki segala kuasa harus takluk dengan hukum alam. Tertulis dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Pendengar yang dikasih Tuhan, hal utama yang dilakukan Allah dalam memperbaiki masalah umat manusia adalah dengan melakukan penundukan dirinya sendiri kepada otoritas. Kepada apa Allah tunduk? Kepada hukum-hukum yang berkaitan dengan otoritas yang telah Allah tetapkan untuk penciptaan fisik dan kehidupan rohani umatnya. Dia rela datang ke dunia ini secara fisik sebagai bayi melalui rahim seorang wanita. Seperti semua orang, ia dilahirkan di bawah hukum Taurat. Meskipun ia sendiri telah menetapkan hukum itu bagi orang Israel, dia tunduk pada peraturan dan kewajibannya. Karena Allah telah menetapkan semua otoritas, dia tahu kemutlakan tentang tunduk pada otoritas, termasuk perlindungan yang disediakan otoritas bagi roh, jiwa, dan tubuh seseorang. Pendengar yang terkasih, selanjutnya Tuhan Yesus untuk menggenapkan seluruh kebenaran, ia mau tunduk pada otoritas di bumi untuk mengikuti baptisan sebagai pentabisan pelayanan. Kekasih Kristus, jika kita ingin menjadi orang yang Tuhan kehendaki, kita perlu memahami apa yang Yesus ketahui tentang otoritas dan bagaimana dia meresponi itu. Tentunya sikap tunduk terhadap otoritas yang dilakukan akan menerima dampak
dan hasil luar biasa. Sebagaimana tertulis dalam Matius 3 ayat 13-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Lalu jawab Yesus, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Pendengar, peristiwa melakukan penggenapan kehendak Bapa dalam baptisan, Tuhan Yesus melakukannya dengan sungguh dan segenap hati. Ia harus berjalan kaki dari Galilea ke Sungai Yordan yang diperkirakan jaraknya 115 atau 130 km. Dan itu dapat memakan waktu lebih dari 1 minggu dengan berjalan kaki di atas dataran berbatu-batu dan berbukit-bukit. Yesus tidak datang untuk kunjungan biasa, tetapi ia datang mencari Yohanes. Padahal secara status, Yesus lebih tinggi dari Yohanes dan Yohanes sendiri pun mengakuinya. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 27 berkata, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita telah melihat bahwa banyak orang yang memiliki pengalaman negatif dengan otoritas, terlebih ketika status dan otoritasnya lebih tinggi. Oleh karena itu, bersikap waspada terhadapnya. Untuk tunduk kepada otoritas sejati seperti yang Yesus contohkan, tentunya sesuatu yang diinginkan dan penting bagi kehidupan kita. Dan salah satu cara kita mengetahui ini adalah lakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus, yaitu pergi dan lakukan apapun alasannya atau mungkin cenderung mengada-ada, hanya ingin menghindari. Untuk melakukan sikap penundukan diri, Tuhan Yesus tidak mencari-cari alasan. Dia dengan yakin mencari Yohanes Pembaptis untuk mengizinkan dirinya tunduk pada otoritasnya. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, pasti dan selalu ada orang di atas kita yang memiliki otoritas lebih. Dan kita harus memiliki sikap tunduk karena itu merupakan tatanan agar kita dibawa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami memiliki sikap tunduk siapapun dan apapun kedudukan orang itu. Kami harus memiliki sikap tunduk karena itu merupakan tatanan yang Tuhan berikan agar kehidupan kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan dengan kebenaran firman-Mu yang menyampaikan contoh untuk memiliki sikap tunduk seperti yang Engkau berikan, yang Engkau contohkan lewat apa yang Engkau lakukan melalui baptisan, di mana Engkau tunduk terhadap otoritas yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis, padahal sesungguhnya engkau memiliki status yang lebih tinggi, melainkan engkau tetap tunduk dan taat. Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat mengikuti apa yang Tuhan telah contohkan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami mohon kepada Roh Kudus agar Roh Kudus memberikan kemampuan ketika kami melakukan tindakan tersebut. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.